Bab 216. Keesokan paginya semua penghuni bukit sudah bersiap. Tak lama iringan kendaraan menuruni puncak bukit. Setelah tiba di kaki bukit, maka kendaraan dari pihak polisi pun mengawal perjalanan itu. Di antara kendaraan itu di dalamnya Frankly duduk sembari menikmati rokoknya. Sementara di Four Seasons, awak media sudah menunggu di ruang aula hotel. Banyak di antara para reporter berdandan secantik mungkin dan mempersiapkan pertanyaan yang akan ditanyakan. Semua kendaraan itu memasuki hotel melalui jalur khusus menuju tempat parkir khusus milik keluarga Lee. Di puncak Ka'bah, para perempuan duduk di depan televisi besar yang memang sengaja dipasangkan di sana karena Rianti. Tania tidak memperdulikan semua itu. Ia asik bermain bersama adiknya yang sekarang sudah bisa duduk. Cecilia dan Anita duduk di depan televisi menunggu siaran itu ditayangkan. Tidak hanya itu, di puncak Ka'bah di Sia pun, Hengki Chu sengaja memasang layar lebar untuk para tuan besar menyaksikan konferensi pers keluarga Lee dan sekutunya itu. Suasana di ruangan itu masih seperti kemarin, penuh tawa canda kemenangan. Di ibu kota, Kaisar pun ikut menyaksikan bersama dengan staf dan jajaran penting negara itu. Karena ini menyangkut kehidupan orang banyak, Kaisar tidak bisa melewatkannya. Namun, keyakinannya kepada Frankly tidak akan membuat rakyat negeri ini menderita. Sudah cukup membuat ia tenang. Sama dengan Kaisar. Rakyat negeri ini pun duduk di depan televisi menantikan tayangan itu. Jalanan hampir di seluruh negeri terlihat lenggang. Tidak banyak kendaraan yang berlalu lalang. Seperti kondisi perayaan Nyepi di negeri yang menganut agama Hindu. Sementara itu di Four Seasons, tepat sebelum jam 8 pagi, John Lee diikuti 4 orang di belakangnya memasuki aula pertemuan itu. Sintasan yang berdandan cantik hari itu mengatur tempat duduk para tuan besar itu. Setelah semuanya duduk, maka Sinta berbisik, "Paman, silakan dimulai." John Lee tersenyum lalu memulai kata-katanya. Ia pun berkata, "Selamat pagi semua, aku John Lee sebagai perwakilan dari 5 keluarga besar negeri ini." Setelah diam sejenak, John Lee melanjutkan, "Beberapa hari atau minggu ke belakang, seperti yang kita ketahui bahwa banyak produk kami diboikot oleh sebagian masyarakat negeri ini. Kami tidak marah atas hal ini, karena itu adalah hak rakyat. Yang bisa kami lakukan adalah menarik semua produk kami dari pasaran. Tentu kami merasa rugi atas ditariknya produk kami. Karena kerugian itulah, maka kami pun tidak bisa lagi memberikan subsidi kepada pemerintah. Seperti yang selama ini kami lakukan, yakni 50% keuntungan perusahaan milik kami kembali kepada rakyat melalui tangan pemerintah, dan ini sudah berlangsung selama ratusan tahun lamanya. Hal terakhir yang bisa kami lakukan untuk rakyat adalah mengeluarkan stok kami yang ditarik untuk dijual kembali kepada rakyat yang membutuhkan. Perkemarin semua stok milik kami sudah kosong, jadi pertama kami memohon maaf kepada rakyat tidak dapat berbuat lebih lagi. Kedua, memohon maaf kepada pemerintah karena kami tidak dapat memberikan subsidi seperti biasa lagi, dan berdoa semoga pemerintah dapat mencarikan solusi lainnya." Setelah mengucapkan itu, John Lee mengakhiri kata-katanya. "Sekarang waktunya tanya jawab." Para reporter bergiliran bertanya. Sintasan mencatat semuanya. Ada sekitar 35 media yang ikut dalam konferensi pers itu. Setelah merangkum semua, maka Sinta menyerahkan kertas kepada John Lee. John Lee yang menerima kertas itu tersenyum lalu memulai menjawab satu persatu pertanyaan dari para reporter itu. Hingga pertanyaan terakhir adalah, bukti bahwa keluarga besar mensubsidi pemerintah. "Bukti? Tentu ada," jawab John Lee mulai menjawab sembari meminta Sinta menyalakan proyektor besar di ruangan itu. Maka semua media mengalihkan kamera ke arah gambar di layar putih besar itu. Di sana terpampang bukti serah terima dana setiap bulannya kepada pemerintah. John Lee tersenyum melihat para reporter terdiam menatap data itu. Lalu ia berkata, "Itu bukti selama 5 tahun ke belakang. Kalian bisa mengambil kopinya kepada Sintasan. Untuk dana sebelumnya tidak jauh berbeda, mungkin sekitar 500 tahun keluarga besar kami menyumbang 50% keuntungan yang kami miliki setiap bulan untuk rakyat negeri ini.
Kami pun sudah menyiapkan surat kepada Departemen Keuangan Negeri untuk membuka seberapa besar sumbangan kami selama 500 tahun ini. Dan kalian semua termasuk rakyat negeri ini bisa bebas mengambil salinannya di Departemen Keuangan, tambah John Lee. Acara sudah akan berakhir, namun salah satu reporter kembali bertanya, "Tuan Besar Lee, kami mohon satu pertanyaan lagi dari Anda." John Lee yang sudah berdiri kembali duduk mendengarkan pertanyaan reporter itu. Reporter pun berkata, "Dari data yang ada, berarti selama ini rakyat negeri ini menikmati uang Anda dan keluarga besar lainnya. Dengan diboikotnya produk keluarga Anda dan keluarga lainnya, maka subsidi yang biasanya Anda berikan dicabut. Dan ini membuat pemerintah menaikkan semua harga dan pajak." John Lee tersenyum menjawab, "Tadi di awal sudah aku sampaikan, tapi baiklah, aku akan menjawab pertanyaan terakhir ini. Maka dengarkanlah. Leluhur kami sudah memberikan pesan bahwa keuntungan yang kami miliki harus kembali kepada rakyat sebesar 50%. 30% untuk kehidupan keluarga besar kami, sedangkan sisanya dikembalikan kepada perusahaan untuk menghidupkan perusahaan agar bisa berproduksi dan mencari untung. Tentu dengan diboikotnya produk kami, itu berarti rakyat tidak berkenan kepada kami dan membuat rugi kami. Jika rugi, tentu kami tidak bisa memberikan subsidi. Tentu akan berkembang pandangan umum dengan memberikan subsidi, maka kami bisa mendapatkan fasilitas dari pemerintah. Maka pada kesempatan ini aku minta siapapun yang bisa memberikan bukti bahwa keluargaku menikmati fasilitas negara dan diprioritaskan dalam tender, maka aku akan memberikan 1 triliun sebagai hadiahnya." Setelah mengatakan itu, John Lee diikuti yang lain meninggalkan ruangan itu. Sintasan masih berada di sana menerima pertanyaan tambahan dari para reporter. "Nona San, mengapa keluarga besar tidak pernah mengungkapkan hal ini sejak dulu?" tanya salah satu reporter itu. Sintasan tersenyum menjawab, "Jika tangan kanan memberi, usahakan tangan kiri tidak mengetahuinya. Bukankah itu pepatah yang bagus dan itulah yang selama ini Tuan Besar kami terapkan. Lalu mengapa baru sekarang diungkapkan?" tanya yang lain. Kembali Sintasan menjawab, "Manusia itu memiliki kesabaran yang tentu ada batasnya. Dengan diboikotnya produk kami, maka itu tandanya rakyat siap untuk menderita. Maka Tuan Besar menghentikan subsidinya. Apakah kami akan mati? Tentu tidak, karena pabrik kami masih akan terus berproduksi untuk dijual ke luar negeri. Bagaimana jika rakyat mengusir keluarga besar dari negeri ini?" tanya yang lain. Sintasan tersenyum menjawab, "Maka kami akan meninggalkan negeri ini. Ingat, jika kami angkat kaki dari negeri ini, maka negeri ini akan menjadi negara yang gagal." Sinta mengangkat tangannya agar semua tenang. Lalu ia berkata, "Semua kembali ke rakyat. Pilihan ada di tangan mereka. Tidak suka kami berada di sini, maka kami akan meninggalkan negeri ini. Walau negeri ini adalah negeri yang kami cintai, namun demi permintaan rakyat negeri ini, kami akan pergi." Semua media menghentikan pertanyaan mereka ke Sintasan, karena semua mata memandang ke televisi yang menyiarkan secara langsung konferensi pers Kaisar. "Kami atas nama pemerintah mohon maaf kepada keluarga besar negeri ini, terutama kepada keluarga pelindung negeri ini, dan mengucapkan terima kasih atas dukungan kalian selama ratusan tahun menyubsidi keuntungan kalian untuk rakyat negeri ini agar dapat menikmati pendidikan murah, pajak kecil, dan banyak lagi yang tidak bisa aku sampaikan di sini. Semua karena rakyat kami yang tidak mengetahuinya hingga melakukan hal itu. Namun kami sebagai pemerintah hanya menjalankan pemerintahan ini agar berjalan lancar. Karena ini keinginan rakyat sendiri, maka kami terpaksa menaikkan harga untuk menopang jalannya pemerintahan. Dan aku sebagai kaisar negeri ini akan meletakkan jabatanku karena gagal. Terutama aku malu untuk bertemu dengan pelindung negeri ini, melihat bagaimana keluarganya diperlakukan tidak baik oleh rakyatku sendiri. Terakhir, jangan mudah terhasut. Jika mudah terhasut, maka kalian sendiri yang akan menerima akibatnya." Konferensi pers itu berakhir tanpa tanya jawab. Namun, semua rakyat yang mendengar dua berita itu seperti menusuk hati mereka. Ternyata selama ini keluarga besar itu yang menghidupi mereka. Di puncak Ka'bah, semua orang yang juga menyaksikan kata-kata Kaisar tersenyum. Franklin mengambil teleponnya, lalu ia langsung berkata ketika sudah tersambung, "Bagus, engkau sudah paham permainan ini, maka besok banyak perusahaan di daerah yang jatuh karena kontrak mereka akan diputus oleh kami.
Terdengar tawa di ujung telepon, lalu kata-kata terdengar. Sampai kapan ini berlangsung? Aku merasa kasihan melihat rakyat miskin. Friendly tertawa menjawab. Di setiap daerah stok kami masih cukup dan akan segera dibagikan kepada rakyat yang sekarang masih didata. Mendengar ini, Kaisar kembali tertawa lalu menjawab, sudahlah, mengikuti rencanamu membuat aku sakit perut, terserah padamu mau membuat apa kepada negeri ini. Sinta yang masih berada di tengah reporter menerima SMS dari Friendly. Setelah membacanya, ia mengangkat tangannya lalu berkata, satu lagi pengumuman dari kami. Mulai hari ini, perusahaan milik kami akan memutuskan kontrak kepada siapapun di luar 5 keluarga besar. Itu berarti banyak perusahaan yang akan tutup karena tidak mendapatkan pasokan bahan baku dari perusahaan keluarga Li, Lu, Gu, dan Su. Tanya salah satu reporter. Sinta mengangguk sembari menjawab, benar, dan itu hak kami sebagai pemiliknya. Namun mereka bisa membelinya dari luar negeri dan tentu hasil produknya akan berkali lipat harganya. Tentu berita satu ini tidak kalah hebohnya karena tentu banyak perusahaan yang akan tutup jika bahan baku tidak disuplai. Sinta mengakhiri semua jawabannya dan meninggalkan ruangan itu. Sementara di Sia, Hengki terduduk diam setelah menyaksikan konferensi pers John Lee dan Kaisar itu. Begitupun dengan para tuan besar yang juga hadir di sana. Terdiam, sebagian dari mereka tidak mengetahui sejarah keluarga ini. Sama dengan rakyat negeri ini, setelah menyaksikan itu mereka terduduk diam. Selama ini mereka hidup enak karena subsidi keluarga Li, Lu, Su, dan Gu. Banyak timbul penyesalan dari rakyat yang telah terasut memboikot produk keluarga besar itu. Sementara di Departemen Keuangan melayani permintaan print rekening milik keluarga Li, Lu, Su, dan Gu yang disetorkan kepada negara sebagai subsidi. Berita televisi sekarang sudah berubah arah. Yang awalnya memojokkan kelima keluarga besar sekarang mulai menyanjungnya dengan memegang data di tangan mereka. Para pengamat ekonomi menutup mulut mereka, tidak percaya berapa besar dana digelontarkan oleh keluarga besar itu untuk membantu rakyat negeri ini. Pantas keluarga itu menjadi besar dan legenda negeri ini. Karena hati mereka tidak ada duanya, namun sayang rakyat kita buta akan ini. Begitu bunyi salah satu kata-kata pengamat. Di puncak Ka'bah, Friendly sedang bersiap untuk membawa keluarganya ke Qingzhou. Pada saat itu Rianti berteriak, "Kakak, cepat kemari." Semua memandang Rianti yang duduk di hadapan televisi itu. Di layar terlihat rakyat yang duduk berlutut di sepanjang jalan di setiap negeri ini. Friendly dan semua tuan besar terduduk menyaksikan ini. Apa yang mereka lakukan? Tanya John Lee. Ayah, mereka memohon maaf kepadamu dan keluarga besar lainnya. Jawab Rianti tanpa memalingkan wajahnya dari layar TV. Itu miliaran orang? Anggiani berkata tambah sadar. Maxwell berkata, sekarang baru mereka tahu. Friendly pun tersenyum lalu bertanya pada Randu. Ia pun berkata, bagaimana di sini? Apakah semua jalan juga ditutup? Aku harus pergi.